Grace, nih tulang bahas beberapa soal ya, yang matematikanya itu, yang persamaan kuadrat, ada juga akar, ada juga merasionalkan penyebut, ada juga pangkat nih, banyak. Nah, ini contohnya soal pertama. 3 pangkat min 5 dikali 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2, 3 pangkat min 2. Nah, ini kalau misalnya kayak gini, Grace, itu kamu lihat bilangan pokoknya dulu. 3, 3, 3. Kalau sama bilangan pokoknya, berarti kalau dia perkalian, itu pangkatnya menjadi pangkat ditambah. Gitu. Nah, kalau misalnya dia apa bagi, ya, kalau misalnya dia bagi itu berarti pangkatnya dikurang gitu ya. Jadi kalau dalam soal ini bilangan pokoknya udah sama nih, 3, 3 dan 3. Tapi kan ada perkalian, ada pembagian. Berarti caranya kayak gini. Yang pertama, perkalian. Perkalian itu berarti kan 3 pangkat min 5 dikali 3 pangkat 3. Berarti di sini Grace bisa tulis 3 pangkat min 5 ditambah 3. Gitu. Ya, karena dia perkalian. Lalu di sini dibagi 3 pangkat min 2. Nah, 3 pangkat min 2 berarti kan bagi. Kalau bagi itu tadi kan dibilang dikurang kan. Berarti di sini dikurang pangkat min 2 gitu. Ya. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat, nah, min 5 ditambah 3 min 2 ya. Min 2 ditambah 2. Ya kan? Min 5 ditambah 3 berarti kan min 2. Lalu dikurangin minus 2, berarti kan minus dikali minus sama dengan plus gitu ya. Jadinya di sini 3 pangkat 0 atau sama dengan 1. Berapapun angka yang dipangkatkan 0 itu akan menjadi 1. Jadi jawabannya adalah 1. Gitu ya. Jadi bilangan pokoknya kamu samain dulu. Kalau bilangan pokoknya beda, nggak bisa pakai rumus kayak gini. Gitu. Jadi mesti dipangkatin dulu baru dibagi gitu loh. Nah, kalau misalnya bilangan pokoknya udah sama semua, ya udah pangkatnya tinggal kamu, kalau misalnya dikali berarti pangkatnya ditambah, kalau misalnya dibagi pangkatnya dikurang. Gitu ya. Lalu kita ke soal nomor ini. Nah, ini yang tulang bilang nih. Ada contoh soal kayak gini. 18 dikali pangkat P dikali P pangkat min 5 dikali Q pangkat 2 dibagi 3 dikali P pangkat min 2 Q pangkat 3 dikali R. Nah, kalau ketemu seperti ini, tulang itu pisahin. Jadi gini caranya. 18 per 3 dikali P pangkat min 5 dibagi P pangkat min 2. Gitu. Ya, lalu dikali dengan Q kuadrat dibagi dengan Q pangkat 3. Gitu. Dikali dengan, nah, R-nya itu kan dia nggak ada temen nih, nggak ada temen. Nah, ini kita jadi gini, 1 per R. Gitu loh. Karena R-nya itu penyebut. Sedangkan di sini nggak ada temennya, maka kita jadikan dia satu pembilangnya. Gitu ya. Jadi 18 per 3 dari mana? 18 bagi 3. P pangkat min 5 dibagi P pangkat min 2 ya ini. P pangkat min 5 dibagi P pangkat min 2. Q kuadrat. Q kuadrat dari sini. Q kuadrat dibagi Q pangkat 3. Dikali 1 per R. Gitu loh. Karena R-nya ini nggak ada temennya. Jadi dianggap di sini adalah dianggap ya dikali 1 gitu. Makanya jadi kali 1 per R. Nah, kalau kayak gini kan Grace sudah bisa lihat. Kayak tadi tulang bilang. Ini bilangan pokoknya sama. P dan P. Q dan Q. 18 bagi 3 berapa? 6. 6 dikali tadi kan P-nya.
P-nya kan sama kan, udah sama nih, P sama P. Sekarang dia dibagi. Dibagi berarti pangkatnya dikurang, gitu ya. Jadi P pangkat min 5 dikurang min 2, gitu. Dikali, nah Q-nya juga udah sama nih, bilang pokoknya Q. Karena dia dibagi maka pangkat dikurang. Berarti Q pangkat 2 minus 3 dikali, nah R 1/R. Nah, R ini kan adanya kan adalah R pangkat 1. Harusnya kan gitu kan. Nah, karena dia kita mau perkalian, kita naikin dia ya, perkalian jadinya R pangkat min 1. Jadi yang tadinya positif pangkatnya, kalau misalnya jadi perkalian dinaikin Grace gitu jadi pembilang, maka dia pangkat min. Kalau misalnya di sini pangkatnya minus, kalau dia naik menjadi pembilang berarti jadi plus gitu ya. Jadi di sini adalah 6 dikali P pangkat min 5 ditambah 2 dikali Q pangkat min 1 dikali R pangkat min 1 gitu. Ini kenapa jadi plus? Karena minus dikali minus jadinya plus. Berarti di sini adalah 6 dikali P pangkat min 3 dikali Q pangkat min 1 dikali R pangkat min 1. Nah, inilah hasilnya. Jadi 18 dikali P pangkat min 5 dikali Q pangkat 2 per 3 dikali P pangkat min 2 dikali Q pangkat 3 dikali R, itu kalau disederhanakan menjadi 6 P pangkat min 3 Q pangkat min 1 R pangkat min 1 gitu ya. Jadi kamu lihat dulu bilangan pokoknya itu udah sama apa belum gitu. Kalau misalnya udah sama ya udah. Kalau misalnya dibagi berarti pangkatnya dikurang. Kalau misalnya dikali pangkatnya ditambah gitu. Nah, ini nilai dari X pada soal 1/5 pangkat X plus 4 sama dengan 25 pangkat X min 3. Nah, kalau Grace ketemu soal seperti ini, jadi gini penyelesaiannya. Nah, 1/5 pangkat X min 4, kalau kita naikkan menjadi pembilang, ya, menjadi pembilang, itu sama dengan gini. 5 pangkat min X plus 4, gitu. Pangkatnya diminusin. Tapi jangan lupa karena ini X plus 4, maka ini dikurung, gitu. Nah, min ini adalah sama dengan gini. 25 X pangkat min 3, sekarang gini. 25 itu 5 pangkat berapa? 5 pangkat 2. Berarti 5 pangkat 2 kita kurung. Ini kan sama dengan 25 ya. Terus X pangkat min dikali X pangkat min 3 gitu. Nah, ini kita anggap di depannya ada 1. Jadi 5 pangkat min X min 4 sama dengan 5 pangkat 2X min 6. Gitu. Jadi min X. Jadi minus 1 dikalikan dengan X jadinya minus X. Minus 1 dikalikan dengan 4 jadinya minus 4. Begitu juga dengan ini. Karena 25 itu adalah 5 pangkat 2, tapi kan di sini ada X min 3 nih, pangkat X min 3. Jadi dikalikan juga sama Grace. Jadi 2 dikalikan dengan X jadinya 2X. 2 dikalikan dengan min 3 jadi sama dengan min 6. Nah, kalau udah seperti ini, bilangan pokoknya udah sama-sama 5. Berarti kita cuma menyelesaikan yang di pangkatnya saja biar sama. Jadi kayak gini. Min X min 4 sama dengan 2X min 6. Jadi kalau udah kayak gini, yang
apa namanya, Grace kelompokkan. Di sebelah kiri berarti kita kelompokkan yang X, di sebelah kanan kita kelompokkan yang tidak ada X-nya. Berarti di sini min X plus min 2X sama dengan 4 minus 6. Jadi 2X karena ini positif, pindah ruas ke sana menjadi negatif. Sedangkan si 4 negatif, pindah ruas jadinya positif. Gitu. Jadi min 3X sama dengan minus 2. Berarti apa namanya, X-nya sama dengan minus 2 per minus 3. X-nya sama dengan 2 per 3. Gitu. Jadi kalau 2 per 3 ini Grace masukin ke sini dan ke sini, maka hasilnya adalah sama. Gitu ya. Ini apa namanya, persamaan cari persamaan, apa namanya, cari X-nya tuh yang jadi bikin persamaan, pindah ruas gitu loh. Kalau pindah ruas dari positif menjadi negatif, dari negatif menjadi positif gitu. Nah, kalau yang ini hasil dari 3 akar 20 dikurangin akar 45 ditambah 5 akar 180 itu berapa? Nah, kalau kayak gini, Grace harus pecah dulu akarnya. Maksudnya tulang pecah gimana? Jadi gini. Wah, ini juga gimana sih? Nggak jelas. Oke. Berarti di sini 3 akar 20. Ya. 3 akar 20 berarti kan 3 dikali akar 5 dikali akar 4. Jadi akar 20 itu bisa kita pecah menjadi akar 5 dan akar 4 gitu. Nah, kalau 45 bisa dipecah nggak? Bisa. Berapa? Akar 5 dikali akar 9 gitu. Nah, kalau misalnya 180 bisa dipecah nggak menjadi akar 5? Bisa. Coba ya. Ini berarti kan 180 dibagi 5 tuh berapa? 3. 15. Ya kan? 3, 0, 36. Berarti di sini 5 dikali akar 5 dikali akar 36. Gitu. Nah, berarti di sini 3 dikali akar 5-nya tetap, tapi akar 4-nya berapa? Akar 4-nya 2, berarti 3 dikali 2 dikali akar 5. Lalu akar 9 berapa? 3. 3 akar 5. Plus 5 akar 5 dikali 6. Akar 36 kan 6 ya? 6. Berarti di sini 3 kali 2 itu 6 akar 5 minus 3 akar 5 plus 5 dikali 6 30. 30 akar 5. Nah, kalau udah seperti ini, Grace tinggal keluarin apa yang sama dari ketiga angka ini adalah akar 5. Gitu. Jadi akar 5 adalah 6 dikurangin 3 plus 30. Gitu. Jadi akar 5 dikali 6 dikurangin 3, 3. 3 ditambah 30, 33. Berarti hasilnya adalah 33 akar 5 atau akar 5 dikali 33. Nah, kalau mengerjakan soal seperti ini, Grace harus lihat misalnya akar 20. Akar 20 itu akar berapa kali akar berapa sih, tapi yang bisa dipangkatin gitu loh. Akar 4 dan akar 5 gitu kan. Akar 4 ya 2, akarnya akar 5 nggak bisa gitu. Nah, kalau Grace sudah ketemu satu ini, biasanya buntutnya nih sama nih. Nah, misalnya nih, akar 20, akar 4 kali akar 5. Akar 45 pasti harus ada akar 5, akar 5-nya yang nggak bisa diakarin gitu kan. Berarti akar 45. Berarti kan akar 5 dikali akar 9 gitu. Nah, 180 juga gitu, berarti akar 5 nih. Nah, akar 5 kali berapa? Akar 5 kali 36 sama dengan 180. Jadi
Grace harus lihat angka yang terkecil dulu. Ini bisa diakarin berapa gitu loh, bisa dipecah menjadi 2 angka, tapi salah satunya bisa di akarnya adalah ketemu gitu loh. Ya, gitu caranya. Lalu ini. Nah, ini bentuk rasional nih. Bentuk rasional dari 7 per 7 minus akar 5. Nah, kalau bentuk rasional, Grace, itu artinya gini. Kamu harus membuat atau mengalihkan penyebut ini loh. Karena nih penyebut ini kan ada akar nih. Ada akar. Nah, di sini kamu kalikan dengan gini. Dikalikan dengan 7 plus akar 5 per 7 plus akar 5. Kenapa tulang kalikan 7 plus akar 5? Karena kalau bentuk rasional itu adalah gini. Jadi angka penyebut itu kita tulis dulu. Nah, sedangkan kenapa tulang bikin plus? Karena rasional itu harus kita kalikan dengan lawannya, lawan dari soal. Lawan tanda dari soal berapa? Minus. Berarti di sini lawannya adalah plus gitu. Jadi pembilang dan penyebut sama dikalikan. Nah, jadi kalau udah kayak gini, Grace tinggal gini. 7 dikali 7 berarti kan 49. Nah, ditambah, karena ini ditambah, maka 7 dikali akar 5 adalah plus 7 akar 5. Gitu ya. Nah, Nah, kalau ketemu 7 minus akar 5 dikali 7 plus akar 5, ini lagi nih biasanya tulang. 7 dikali 7 atau depan dikali depan, berarti kan 49. Terus depan dikali belakang atau 7 dikali akar 5, berarti kan plus, karena di sini plus 7 akar 5 gitu. Nah, lalu yang belakang kali depan atau minus akar 5 dikali 7. Jadi minus 7 akar 5. Kok minus? Iya, karena ini minus akar 5 dikali 7. Jadinya minus 7 akar 5. Nah, lalu belakang dikalikan belakang atau minus akar 5 dikalikan akar 5 atau minus akar 25. Gitu. Minus karena ini minus, ini plus. Jadi plus dikali minus sama dengan minus gitu. Jadi dari sini adalah 49 plus 7 akar 5 diper ya kan, diper 49. Nah, ini lihat Grace. Plus 7 akar 5 dikurangin 7 akar 5. Ini kan habis dong. 0 kan? Berarti tinggal 49 minus akar 25. Gitu. Berarti di sini adalah 49 plus 7 akar 5 per 49 dikurangin 5. Gitu. Akar 25 adalah 5. Berarti di sini 49 plus 7 akar 5 per 49 kurang 5, 44. Berarti jawabannya adalah 49 plus 7 akar 5 per 44. Ini jawabannya. Gitu ya. Jadi kalau rasionalisasi, Grace pembilang dan penyebutnya tulis sesuai dengan nama penyebutnya di soal nih. 7 dan akar 5. Tulis 7 dan akar 5, 7 dan akar 5. Nah, plus minusnya ini tergantung soal. Kebetulan di soal yang sekarang adalah minus. Berarti Grace harus bikin lawannya plus. Kalau di sini plus, berarti Grace harus tulis di sini lawannya minus. Gitu ya. Perkaliannya gitu. Depan dikali depan, depan dikali belakang, belakang dikali depan, belakang dikali belakang. Gitu. Ya. Oke, soal nomor 6. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan X kuadrat minus 8X plus 15, maka nilai dari 3X1 plus 3X2 adalah berapa? Gitu ya. Nah, jadi kalau seperti ini, Grace tulis dulu. X kuadrat minus 8X
plus 15 sama dengan 0. Gitu. Nah, ini A-nya berapa? A-nya adalah 1. B-nya adalah minus 8. C-nya adalah 15. 1 dari mana? 1 ini dari depan X kuadrat. Ini nggak ditulis di soal, tapi dianggap di sini ada angka 1. Minus 8 dari mana? Ini. Angka di depan X. Minus 8. Sedangkan C apa? Ya ini yang nggak ada X-nya sama sekali. Gitu. Nah, untuk pemfaktoran itu adalah rumusnya adalah A dikali C sama dengan, nah, Grace harus cari dua angka yang kalau dikali sama dengan A dikali C. A dikali C berarti kan 1 dikali 15. Ya. Nah, Grace harus cari. Ini berarti kan ini kan dua angka itu berapa? Ini kan berarti kan 15 sama dengan berapa dikali berapa. Gitu ya. Lalu syarat yang kedua untuk pemfaktoran adalah berapa ditambah berapa itu sama dengan B. B-nya itu berapa? Minus 8. Gitu. Jadi Grace harus cari dua angka yang kalau dikali sama dengan 15, kalau ditambah itu sama dengan minus 8 atau B. Berapa? Berarti kan ini minus 5 dikali minus 3. Minus 5 dikali minus 3, minus dikali minus sama dengan plus. 5 dikali 3, 15. Sama juga begitu, minus 5 ditambah minus 3. Minus 5 ditambah minus 3 atau minus 5 dikurangin 3. Kan sama dengan min 8. Berarti dapat ya. Berarti kalau di sini pemfaktorannya adalah X kurung buka kurung tutup kurung buka kurung tutup. Nah, karena di sini X kuadrat, maka di sini X dikali X. Udah tinggal masukin nih. Minus 5 dari sini, terus minus 3 dari sini. Gitu. Sama dengan 0. Berarti X minus 5 sama dengan 0, X1 sama dengan 0 plus 5. Ya kan? Berarti X1 sama dengan 5. Lalu X min 3 sama dengan 0. X2 sama dengan 0 plus 3. Berarti X2 sama dengan 3. Gitu ya. Ini pindah ruas, minus jadi positif. Ini juga minus jadi positif. Gitu. Ya udah ketahuan tuh, X1-nya 5, X2-nya adalah 3. Gitu ya. Berarti di sini yang dicari kan 3 dikali X1 plus 3 dikali X2. Berarti ini nilainya adalah 3X1 ditambah 3X2. X1-nya berapa tadi? X1-nya 5. Berarti 3 dikali 5 ditambah 3 dikali 3. Gitu. Berarti 3 kali 5, 15 plus 3 dikali 3, 9. Berarti sama dengan 24. Gitu. Berarti nilai dari 3x1 ditambah 3x2 adalah 24. Hasilnya kayak gitu. Ya. Oke, sip. Nah, terakhir. Ini adalah soal fungsi untuk menggambar grafik. Nah, di sini diketahui fungsi fx-nya sama dengan 6x kuadrat ditambah 13x minus 5 sama dengan 0. Nah, tentukan persamaan sumbu simetrinya, kedua nilai minimum fungsinya, ketiga koordinat titik balik minimum fungsi tersebut. Gitu ya. Jadi di sini adalah yang syarat yang pertama adalah sumbu simetri. Nah, berarti di sini Grace harus mengandaikan. Misalnya x-nya sama dengan 0. Berarti kalau misalnya saya masukin ke sini, jadi itu rumusnya adalah fx-nya itu sama dengan y. Gitu ya. Berarti di sini y sama dengan 6 dikali 0 kuadrat ditambah 13 dikali 0 minus 5. Gitu.
ya. Lalu di sini y-nya berarti sama dengan 6 dikali 0 plus 0 minus 5. Berarti y sama dengan 0 plus 0 minus 5. Gitu. Berarti y sama dengan minus 5. Itu kalau misalnya x-nya sama dengan 0. Yang kedua, syarat yang kedua itu harus y-nya sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau y-nya sama dengan 0 berarti masuk ke persamaannya adalah 0 sama dengan 6x kuadrat plus 13x minus 5. Gitu. Nah, ini adalah pemfaktoran. Gitu, pemfaktoran. Berarti, kalau misalnya x sama dengan 0, berarti y sama dengan minus 5. Berarti di sini koordinatnya adalah 0, minus 5. Sedangkan di sini adalah ini mesti dijabarkan. Berarti di sini nilai A-nya berapa? 6. Nilai B-nya adalah 13. Nilai C-nya adalah minus 5. Gitu. Nah, tadi yang seperti tulang bilang A dikali C sama dengan berapa dikali berapa. Berarti kan 6 dikali minus 5. Berarti kan berapa dikali berapa? Ini minus 30 sama dengan berapa dikali berapa. Gitu kan. Nah, sedangkan kalau di jumlah hasilnya B. Berarti B sama dengan berapa ditambah berapa. Berarti kan 13 sama dengan berapa ditambah berapa. Nah, Grace cari deh tuh. Berapa tuh? Minus 30 berapa kali berapa? Berarti kan di sini 15 dikali minus 2. 15 dikali minus 2 minus 30. Dan 15 ditambah minus 2 sama dengan 13. Atau 15 dikurangin 2 sama dengan 13. Berarti kita dapat ya. Berarti di sini bisa difaktorkan menjadi kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup sama dengan 0. Nah, karena di sini x kuadrat, berarti kan di sini x, di sini x. Nah, ini berarti tinggal ini aja, plus 15, ya kan, minus 2, gitu. Ya kan, tadi kan ini kan 15 sama minus 2, gitu. Jadi ini 15 sama minus 2. Nah, udah kayak gini, jangan lupa dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena depan x kuadratnya itu adalah 6. Gitu. Jadinya di sini x plus 15 per 6 dikali x minus 1 per 3. Kita kecilin ya. Kita kecilin ininya. Persamaannya. Ya, kita kecilin persamaannya. Berarti di sini tunggu, 6x sebentar. 6x ini 15 minus 6. Ini 2 per 3. Iya. Ini kan berarti oh iya, ini kan bisa diperkecil ya. Sorry. Ini bisa diperkecil. Ini bisa diperkecil. Sama-sama bagi berapa? Ini bagi 3. Bagi 3 jadinya 5. 6-nya bagi 3 sama dengan 2. Gitu, sama dengan 0. Nah, berarti ini caranya 2-nya ditarik ke sini. 3-nya juga ditarik ke sini. Gitu. Jadinya 2x plus 5 dikali x minus 3x minus 1 sama dengan 0. Gitu, berarti kita dapat ya 2x plus 5 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 0 minus 5. Berarti 2x sama dengan minus 5. X1 sama dengan minus 5 per
2 atau 3x minus 1 sama dengan 0, ya kan? Lalu 3x sama dengan 1, 0 plus 1, 3x sama dengan 1, x2 nya sama dengan 1 per 3. Gitu. Berarti dari persamaan ini koordinatnya berapa? Ini berarti minus 5 per 2,0 karena y-nya 0 di sini. X-nya minus 5 per 2. Dan juga satu lagi sepertiga koma 0. Sama. X-nya sepertiga, y-nya 0. Jadi sepertiga koma 0. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah cari titik puncak dan titik puncak. Jadi titik puncak itu adalah gini. Jadi rumusnya adalah x puncak itu x puncak ya. X puncak itu sama dengan min b per 2a. Gitu. Nah, dari persamaan soal 6x kuadrat plus 13x min 5 sama dengan 0, itu kan bisa ditarik min b-nya. Min b-nya berapa? Ini. Sama dengan min 13 per 2. 2a. 2a-nya 6 kan? Ini 6. Gitu. Jadi sama dengan minus 13 per 12. Ini untuk x-nya. Kalau untuk y-nya gimana? Y puncak. Y puncak sama dengan udah dapat x-nya, maka Grace tinggal masukin lagi ke sini, ke persamaan ini. Gitu. Jadi di sini 6 dikali minus 13 per 12 kuadrat ditambah 13 dikali 3 minus 13 per 12, ya kan, terus minus 5. Berarti ini berapa nih? 6 dikali 169 per 144. Karena ini minus, jadinya ini positif ya, minus kali minus. Ini kan minus 13 per 12 kuadrat, berarti kan minus 13 per 12 dikali minus 13 per 12. Jadi minus kali minus positif. Ini minus 169, 13 kali 13 per 12. Minus 5. Nah, 169 kali 6 berapa nih? 169 kali 6. 4, 5, 36 kali 3, 6 kali 6, 36 ini tambah 5, 1, 4, 1 kali 6, 6. Nah, ini adalah 1014 per 144 minus 169 per 12 minus 5. Berarti samakan penyebutnya 144 ya. Berarti di sini 1014 dikurangin dengan 169 dikali 2. 18 1 12 13 1 3 3 8. Nah, 144 dikali 5 02 20 22. Ini adalah 7 20. Berarti di sini 1014 dikurangin 338 dikurangin 720 gitu ya. Jadi berapa nih? Nah, ini Grace tulis nih berapa nih? Ya, berapa? Jadi di sini koordinatnya adalah minus 13 per 12, yang ini. Y-nya inilah ini. Grace hitung sendiri ya. Gitu. Jadi ini menjawab, jadi soal yang ini itu menjawab persamaan sumbu simetrinya. Nilai minimumnya berapa? Ini. Nilai minimumnya itu adalah minus 13 per 12. Gitu. Koordinat titik balik minimumnya berapa? Ya ini. Minus 13 per 12, ini. Berapa nih hasil ini? Nanti Grace hitung ya. Gitu. Ya. Jadi syarat pertama adalah x-nya sama dengan 0, terus y-nya sama dengan 0, lalu cari x puncak dan y puncak gitu. Ini min b per 2a. Udah mutlak gitu. Sedangkan udah dapat x-nya, masukin aja ke y-nya, ke persamaannya di sini. Dapat deh gitu. Oke. Semoga jelas.